Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Lestari, NIM 2119031. Saya dari kelas PAI 3A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmana MA. Baik, kita masuk kepada pertanyaan soal nomor 1, yang mana pertanyaannya ialah pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya ke dalam kehidupan yang nyata? Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai bagaimana sistem yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan teoritis dan aplikatif. Pendidikan teoritis ialah pendidikan yang berupa serangkaian konsep pendidikan yang sudah disajikan dalam berupa satu konsep yang akan disampaikan oleh seorang guru atau pendidik kepada peserta didik. Dan pendidikan aplikatif yaitu pendidikan yang di dalamnya tidak hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga mengarahkan dan memandu peserta didik untuk mengaplikasikan teori yang ia dapat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Indonesia pendidikan yang lebih mengedepankan pendidikan teoritis daripada aplikatif, sehingga mereka itu berdampak kepada peserta didik hanya mampu untuk menghafal materi saja. Dan menurut saya, sistem manajemen yang seharusnya diberikan kepada peserta didik ialah sistem manajemen pendidikan aplikatif, yang mana sistem manajemen ini tidak hanya memberikan materi atau teori pembelajaran saja, akan tetapi juga mengarahkan dan memandu peserta didik untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat baik karena sistem manajemen pendidikan ini menyeimbangkan antara materi dengan pengaplikasikannya di dalam kehidupan. Selanjutnya pertanyaan soal nomor 2. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut saya, alasan mengapa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata ialah disebabkan oleh sulitnya untuk mencapai suatu akses dalam dunia pendidikan. Tidak semua wilayah di Indonesia dapat dengan mudah mencapai suatu akses pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan akses pendidikan antar tiap daerahnya, dan hal ini berdampak tidak meratanya kualitas pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik. Di antara salah satu penyebab sulitnya mencapai akses pendidikan ialah karena sulitnya jalan yang akan ditempuh sampai ke instansi pendidikan tersebut. Hal ini banyak didapati oleh wilayah-wilayah yang terisolir atau sulit sekali untuk mendapatkan akses menuju ke sana. Sedangkan di antara salah satu paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan ialah paradigma pendidikan demokratis Pancasilais atau paradigma pendidikan yang terintegrasi. Dalam paradigma pendidikan demokratis Pancasilais yang mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berpegang teguh pada hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap bangsa Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya seluruh warga atau bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan, baik itu keadilan untuk memperoleh pendidikan maupun untuk memperoleh kualitas pendidikan yang sama di Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 3, yakni gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pengembangan dan kemajuan bangsa ini. Lembaga pendidikan dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan menghasilkan SDM yang berkualitas. Pengembangan SDM adalah upaya peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan. SDM berkualitas dapat diperoleh melalui berbagai proses, sehingga dibutuhkan suatu program pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan transformasi sosial.
Yang mana dalam upaya mempersiapkan SDM yang berkualitas tidak hanya dibutuhkan suatu program pendidikan dan pelatihan dari lembaga pendidikan saja, akan tetapi juga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat juga berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama dari lembaga pendidikan dalam bentuk praktek lapangan yang dilakukan oleh peserta didik, yang di sana mereka membutuhkan masyarakat dalam upaya pengembangan dan penyelarasan potensi dirinya. Selanjutnya, kita masuk kepada soal nomor 4. Selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal ini tidak lepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Pendidikan merupakan syarat mutlak untuk dapat mencapai suatu kemajuan. Dengan pendidikan, kita dapat mengimbangi roda perkembangan kemajuan dunia. Dalam hal ini, keberhasilan kepemimpinan dari seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dalam konteksnya, pemimpin membutuhkan visi dan misi untuk dapat mencapai suatu keberhasilan dalam suatu manajemen pendidikan. Namun pada nyatanya ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, akan tetapi masih bisa menciptakan suatu manajemen pendidikan yang bagus. Hal itu dapat dicapainya dengan cara mengandalkan bawahannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan yang mempengaruhi ke bawahannya agar terbentuk kerjasama di dalam suatu organisasi sehingga dapat mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang tidak memadukan visi dan misinya dalam menciptakan manajemen yang baik, akan tetapi masih bisa menciptakannya dengan baik, ialah dengan cara ia mengandalkan kekuatan kepemimpinannya dengan cara menggerakkan bawahannya untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Soal yang terakhir. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan yang sekarang, yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar dengan maksimal. Sementara, pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal, salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negeri kita sedang dilanda suatu musibah dalam bentuk adanya virus yang berbahaya yang dapat mengganggu segala aktivitas dan bahkan mengganggu aktivitas dalam belajar. Yang mana sistem pendidikan tatap muka diubah menjadi sistem pembelajaran daring. Dan tidak semua wilayah atau daerah di Indonesia memiliki akses internet. Hal ini menjadi pengganggu terjadinya kelancaran dan kemaksimalan belajar bagi peserta didik. Selain itu, dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, peserta didik dan orang tua siswa memiliki kesulitan untuk membeli kuota internet. Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan kuota internet, tetapi tidak semua memiliki jangkauan akses internet sehingga bantuan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Di sini, kita dalam upaya memaksimalkan pembelajaran dengan daring ini, kita tidak akan mencari kesalahan, baik itu kesalahan dari pemerintah maupun kesalahan dari diri kita sendiri. Di sini seharusnya kita berupaya mencegah kesalahan yang akan terjadi. Dalam konteks ini, kita dapat berkontribusi dengan pemerintah untuk memaksimalkan hasil pembelajaran dalam masa pandemi ini, ialah berkontribusi dengan cara melakukan kerjasama dengan pemerintah. Seperti halnya pemerintah sudah memberikan bantuan dalam bentuk kuota internet gratis, dan kita yang berada di daerah yang sudah mendapatkan akses internet, kita harus berkontribusi dengan cara berusaha mencari akses internet ke tempat-tempat yang didapati akses tersebut. Sehingga dengan demikian pendidikan dapat bersaing secara efektif
baik dalam konteks lokal, nasional maupun dalam global.